Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kode Awan. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan series belajar community programming lagi ya guys ya. Di masih sama dengan platform LeetCode, yakni ke problem berikutnya yang berjudul Max Number of K-Sum Pairs. Oke, yang ada di subbab 2 pointers. Kita langsung saja ke problemnya. Oke, di sini saya akan bacakan soal terlebih dahulu. Nah, di sini kita diberikan array integer yang bernama nums dan juga integer k. Nah, di sini dalam satu operasi kamu bisa memilih dua number dari array yang jika dijumlahkan itu hasilnya itu sama dengan k. Dan jika sudah dapat kedua nomor itu, kita tinggal remove kedua nomor itu dari array. Seperti itu. Nah, kita di sini mengembalikan nilai maksimum berapa operasi yang ada yang bisa kita lakukan dalam array tersebut. Nah, kita langsung saja ke test case-nya. Sini misalkan nums itu 1 2 3 4 dan k-nya itu 5. Nah, jadi di sini outputnya 2. Kenapa bisa 2? Karena di sini pertama-tama number itu kan segini, isinya itu 1 2 3 4. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi 1 dengan 4. Ini 1 tambah 4 itu hasilnya 5. Nah, jadi setelah didapatkan 1 4 itu merupakan operasi yang bisa didapatkan yang hasilnya itu 5. Di remove number 1 dan juga 4-nya. Jadinya 6 itu yang tersisa hanya 2 dan juga 3. Nah, ternyata 2 tambah 3 itu juga hasilnya 5. Jadi 2 dan 3 itu akan dihilangkan. Dan karena di sini hanya ada 2 operasi yang bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai dengan sama dengan k atau 5 ini, maka output di sini mengeluarkan 2. Oke, seperti itu ya. Aku harap kalian bisa mengerti. Sebenarnya kita menyelesaikan apa sih ini seperti itu. Nah, di sini kita akan langsung membuat solusinya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode 2-pointer lagi. Pada video sebelumnya, jika kalian ingat, jika kalian nonton ya, 2-pointer itu basically kita menggunakan dua variabel yang mengetrack array dari kiri dan juga array dari kanan. Nah, di sini caranya itu bagaimana sih? Kita akan buat dulu variabel integer yang bernama left, kemudian nilainya itu 0. Karena di sini left itu akan mengetrack array dari kiri, dari next 0. Oke. Kemudian bernama right yang nilainya itu size dari num kemudian dikurang 1. Karena array itu dimulai dari index 0. Jadi, makanya dikurang 1. Dan juga di sini saya akan membuat variabel yang namanya answer atau ans yang bernilai 0. Ya, nanti kita akan gunakan untuk menghitung berapa sih penjumlahan yang bisa dilakukan. Jika bisa, saya akan increment nilai variabel dari answernya. Oke, seperti biasa. Nah, di sini saya temukan ini pada saat menyelesaikan tadi. Nah, di sini kita harus menyorting dulu array nums dengan cara sort nums, jadi iterator begin atau iterator pertamanya, dan juga iterator akhirnya atau end. Nah, kenapa kita perlu sorting array-nya? Nanti saya akan jelaskan. Oke, seperti biasa, untuk melakukan 2-pointer, kita akan melakukan perulangan while left, bisa dari right, ini, yang berarti kedua pointer ini belum berseberangan atau belum cross ya, atau belum semua elemen dicek seperti itu. Oke, di sini saya akan membuat variabel yang bernama sum. Sum ini apa sih isinya? Ya, ini nums yang di left atau di right sama saja ya, yang mana boleh duluan, dan juga ditambah dengan nums yang di right. Oke, seperti ini. Nah, sini kita buat
kondisi jika sum itu nilainya sama dengan K atau nilai yang dicari ya, yakni K di sini 5, maka di sini, nah di sini kita tidak harus menghapus nilainya dari array, tapi kita bisa mengabaikan nilai itu jika sum ini sudah menilai K. Atau secara singkatnya kita bisa, pertama kita increment dulu answer, karena ini merupakan kondisi yang sesuai dengan soal dan ini merupakan operasi yang valid. Jadi answer kita plus, ini jumlah operasinya berapa yang valid. Kemudian di sini left kita increment, karena yang di kiri itu kita akan abaikan nilainya lagi. Misalkan dia dipakai 1 di paint ya. Misalkan ini array-nya itu 1, 2, 3, 4. Yang mungkin ini secara tidak sengaja di test case sudah tersorting ya. Mungkin anggap aja ini sebelumnya tidak tersorting ya. Jadi kita sudah sorting di awal. Nah, sini left kita increment karena kita akan misalkan 1 plus 4 ini sudah bernilai 5. Itu bernilai 5 gitu misalkan. Nah, setelah itu yang left ini kita akan increment menjadi 2 karena 1 ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Atau di soal dikatakan hilangkan nilai 1. Jadi di sini kita tidak hilangkan, tapi kita abaikan. Nah, nanti hasilnya sama saja seperti menghilangkan. Seperti itu. Left kita increment, kemudian right, variable right, kita decrement. Kenapa? Karena yang nilai 4 ini juga tidak bisa dipakai. Jadi kita akan lanjut ke nilai yang ini. Ini mulai misalkan indeksnya ini indeks 3. Kita decrement menjadi 2. Jadi ini kita skip sama seperti ini. Misalkan ini indeksnya 0, kita increment nilai left-nya menjadi 1. Seperti itu. Nah, oke, setelah itu kita juga nah, di sini kenapa kita perlu men-sorting terlebih dahulu? Kenapa perlu sorting? Agar kita bisa menentukan perpindahan dari 2 pointernya, yakni atau yang left atau yang right. Nah, kenapa sorting? Misalkan sum itu lebih besar daripada K. Sum itu misalkan lebih besar daripada K. Nah, jadi kita di sini bisa menentukan jika kita sorting ini pointer mana sih yang kita akan increment atau decrement? Apakah yang left kita increment ataukah yang right kita decrement? Nah, di sini jika sum itu lebih besar, maka karena dia kita sorting, nah misalkan ini itu lebih besar gara-gara misalkan ini 2, ini 4, kan 6. Bila itu lebih besar dari 5 atau K-nya ini 5 ya. Maka di sini kita bisa cari elemen yang lebih kecil. Nah, yang dari left itu kan udah pasti kecil. Nah, sedangkan yang di kanan itu kan yang right yang lebih besar itu karena kita sudah sorting dari 1 sampai 4 itu misalkan nih. Jadi, kita tinggal gerakan yang right saja kita decrement di sini. Nah, di sini right kita decrement seperti ini. Nah, ini harus menggunakan else if ya. Karena dia akan nyambung dengan if ini. Nah, kalau misalkan kita gunakan else saja, ya hasilnya akan beda. Oke. Karena banyak kondisi selain ini, misalkan sum itu sama dengan K yang di atasnya itu sudah ada gitu. Maka kita tidak bisa menggunakan else. Kita harus menggunakan else if agar kondisinya itu lebih spesifik. Seperti itu. Sum kurang dari K, maka di sini kan nilainya itu berarti K itu lebih besar daripada sum, daripada penjumlahan ini. Nah, berarti di sini left kita increment. Kita ditambah seperti ini. Oke, setelah itu kenapa kita bisa left kita increment? Karena di sini nilai K itu lebih besar. Jadi yang di kanan itu lebih besar dia sudah. Tapi yang di kiri lebih kecil, kita akan cari yang lebih besar seperti itu. Lain dengan yang seperti ini, jika sum itu lebih besar, maka kita cari nilai right yang lebih kecil. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Setelah itu di sini tinggal kita return
answer-nya. Oke, coba kita run terlebih dahulu. Oke, sini salah. Oke, sebentar. Oh ya, maaf, ini salah ya, bukan left lebih besar dari right ya. Salah. Oke, harusnya sini sudah benar. Nah, oke, agak sedikit keliru tadi karena while di sini harusnya itu lebih kecil dari right, karena kalau seperti ini dia tidak akan crossing ya. Kalau seperti ini dia akan mengecek apakah dia sudah lewat nilainya seperti itu. Oke, harusnya sudah ya. Aku harap kalian mengerti. Jika belum mengerti bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, langsung kita submit saja. Oke, bits 0,3% ya dari C++ user. Oke, mungkin sampai sini saja ya video kali ini dalam masalah yang ini nih, yang berjudul max number. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke subtopik berikutnya, yakni sliding windows. Oke, mungkin silahkan tanya, jangan lupa like, komen, juga subscribe. Oke, bantu channel ini untuk meraih 1000 subscriber pertama. Semoga ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.